Tuhan tak pernah gagal. Penolong yang baik, setia di hidupku, menuntunku dan mengubah hatiku. Roh Kudus Engkau cinta, pribadi yang baik, lingkupi diriku, kekuatan dalam kelemahanku. Roh Kudus Engkau cinta, senang hatiku adalah milikmu, senang jiwaku muliakan namamu. Engkau di dalamku dan ku di dalammu, tenggelamku di dalam kasih-Mu. Yeremia pasal yang ke-17 di ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing dan tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang mengandalkan akar-akarnya lebih batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam masa mengering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang pengharapan yang sejati. Nah, apakah itu pengharapan? Jadi, pengharapan itu adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi di kemudian hari. Jadi, bukan terjadi sekarang, gitu ya. Jadi, berbicara tentang pengharapan. Jadi, misalnya kita berharap bahwa saya ingin anakku nanti menjadi seorang dokter. Tidak serta-merta ketika kita berharap bahwa anak kita ini jadi dokter, langsung simsalabim jadi dokter kayak gitu, bukannya, bukan seperti Jimmy oh Jimmy gitu ya. Tapi ada prosesnya, ada hal-hal yang diperlukan sehingga pengharapan yang kita harapkan itu terjadi. Nah, pengharapan itu adalah keyakinan yang pasti. Kenapa bisa? Karena kita berharap kepada Tuhan Yesus terhadap janji-janjinya. Nah, misalnya janji-janjinya berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu firman Tuhan. Terus kita berkata bahwa, kenapa ya? Kayaknya saya siang dulu, gitu ya. Biasa kan kayak gitu ya. Kayaknya kenapa ya? Tuhan itu tidak jawab-jawab doa saya. Apa janji Tuhan itu bisa terjadi? Atau cuma janji-janji aja? Tuhan pasti menepati janjinya, tapi ingat, di dalam siapa dulu? Ya, di dalam Kristus. Karena hanya Dialah satu-satunya nama yang diberikan yang berkuasa di bumi, di surga, gitu ya. Hanya nama itu, tidak ada nama yang lain. Nah, berdasarkan ayat yang kita baca tadi, ada dua pengharapan manusia. Ya, ada dua jenis. Yang pertama itu biasanya manusia itu berharap kepada sesamanya manusia. Contoh, anak-anak berharap kepada orang tua. Kadang juga misalnya saya menggantungkan harapanku kepada suami saya, atau saya berharap kepada
sahabat saya. Nah, ketika mereka tidak bisa menolong, yang terjadi adalah apa? Kekecewaan. Ya, kecewa, jengkel, marah, kayak gitu ya. Karena pengharapannya ditaruh di situ. Atau saya pernah pelayanan di penjara, ada seseorang yang berkata, saya nggak mau gereja deh. Ngapain gereja? Saya ini orangnya kaya sebelum masuk penjara. Kenapa tiba-tiba saya ketangkap, kemudian hilang semua harta saya jadi miskin, dia bilang gitu kan. Saya jadi miskin, saya kecewa sama Tuhan. Kenapa? Dia kecewa ikut Tuhan, ternyata harapannya digantungkan kepada harta kekayaan. Ketika harta itu sudah tidak ada, tidak menemani dia, akhirnya malas ikut Tuhan, mengecewakan, begitu ya, seperti itu. Dan yang kedua, harapan yang kedua adalah kepada Tuhan, kepada Tuhan. Nah, berharap kepada Tuhan ini yang kadang kita penuh dengan proses, penuh dengan ujian di dalam iman kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan itu kadang sesuatu hal yang kayak berat juga menjadi Kristen ini. Banyak tantangannya. Tapi satu hal kita percaya, ketika kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, firman Tuhan tadi katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, di dalam mindset kita atau di dalam pikiran kita, kata diberkati biasanya lebih kepada jadi orang kaya, apa yang kita mau terjadi, kita mau kemana, serba ada, cukup gitu ya, semuanya bisa gitu ya. Jadi lebih kepada biasanya kita berpikir diberkati itu oleh Tuhan adalah kalau saya mau motor, ada motor, saya mau mobil, ada mobil, saya mau punya pesawat pribadi, ada pesawat pribadi, kayak gitu ya. Contoh seperti itu. Karena berbicara tentang berkat. Tapi firman Tuhan berkata bahwa ketika kita berbicara tentang firman Tuhan bilang diberkatilah orang, bukan hanya berbicara tentang materi atau berkat tentang uang atau fasilitas yang kita punya, tidak. Diberkati itu berbicara tentang sekalipun kita susah, sekalipun secara uang tidak ada, tapi kalau kita kuat menanggung pergumulan hidup ini, kita kuat menanggung penderitaan, kita tidak mudah putus asa, kita tetap kuat di dalam menghadapi masalah-masalah hidup kita itu orang yang diberkati. Nah, ada sebuah jurnal penelitian. Ini penelitian tentang fenomena bunuh diri. Gitu ya. Pada waktu saya ke sana mengadakan seminar tahun 2021, saya kaget pas saya di jalan, saya lihat ada spanduk, ada kata stop bunuh diri, gitu kan? Saya kaget. Ternyata di situ lagi marak namanya bunuh diri. Ya, dari remaja putus cinta, gitu ya, bunuh diri, dibully lah, perundungan di sekolah, bunuh diri, gitu kan, banyak sekali. Dan ini terus terjadi peningkatan. Bahkan di situ di jurnal itu dikatakan, di penelitian itu dikatakan tahun 2020 itu 30 kasus bunuh diri. Belum ini tergolong orang dewasa, gitu ya. Jadi bisa kita melihat begitu. Nah, ini ada contoh. Mungkin kita berpikir cuma jemaat biasa, gitu ya. Ini contoh Jerry Wilson. Dia seorang pendeta, seorang pemimpin jemaat gereja besar di Amerika. Nah, dia juga seorang pendiri yang namanya Anthem of Hope, artinya suatu organisasi kesehatan mental khusus untuk orang-orang yang putus asa dan orang-orang yang ingin bunuh diri. Dia pendirinya. Tapi nyatanya di tahun 2019 di tanggal 9 September dia ditemukan bunuh diri. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana kisah tentang ketika seseorang berharapnya kepada siapa. Jadi bukan berbicara tentang pendetanya. Ada lagi contoh. Di tahun ini seorang anak pendeta sering dirundung di sekolah, bunuh diri, gantung diri di kamar.
Setelah diselidiki ternyata suka dibully di sekolah. Setelah itu beberapa bulan berikutnya di jalan yang sama gempar berita seorang diaken majelis gereja ditemukan gantung diri di lantai 2 kamarnya. Seorang pengusaha sukses. Bukan tentang posisi jabatannya, dia pendeta kah, dia pelayan Tuhan kah. Bukan tentang seberapa sering rajinnya dia pergi gereja, gitu ya. Bukan tentang itu, tapi tentang bagaimana kekuatannya di dalam Tuhan, hubungannya dengan Tuhan. Yang sering saya datang gereja belum tentu kuat, apalagi yang jarang pergi gereja, ya. Jadi maka jangan bosan-bosan kalau Bapak Gembala telepon, sudah di mana? Ayo kita sudah mau mulai ibadah ini, datanglah. Bukan untuk mau gimana-gimana gitu ya, bukan. Tapi supaya kita kuat. Kira-kira hidup di dunia ini semakin mudah atau semakin sulit? Semakin sulit. Harga-harga semakin terus naik. Demo di mana-mana. Gitu kan? Semakin sulit. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, hari sudah gitu ya. Ngutang di sana sini, tidak kuat bayar utang, putus asa, sudah. Ternyata manusia semakin diberkati, ternyata tidak puas. Tidak puas. Makanya perlu namanya rasa syukur. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, firman Tuhan menggambarkan ketika kita berharap kepada manusia, kita berharap kepada harta, ternyata digambarkan seperti apa? Semak di padang belantara, kering, apalagi gersang, tidak ada pengharapan, gitu ya. Seperti itu, karena kita tidak kuat di dalam Tuhan. Nah, jadi kita melihat bagaimana ya ketika kita belajar berhubungan dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Hidup memang tidak mudah, tapi ketika kita belajar mengandalkan Tuhan, disitulah Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita sanggup menghadapi masalah kita. Makanya firman Tuhan katakan diberkatilah orang. Jadi bukan tentang harta, ya. Mungkin kita susah, tapi kalau kita kuat, kita menang menghadapi pergumulan hidup itu dan kita lihat jalan keluar daripada Tuhan, kita itu orang yang diberkati. Seperti itu. Sekalipun banyak masalah, gitu ya, kita orang yang diberkati. Ya. Ada sebuah jurnal psikologi, ini jurnal yang saya baca. Di situ dikatakan bahwa ini survei terhadap 200 remaja, gitu ya. Jadi ketika diadakan survei, orang-orang yang memiliki hubungan baik di dalam keluarga, orang-orang yang punya hubungan baik dengan orang-orang di sekelilingnya, kemudian dia memiliki komunitas di gereja yang sehat, gitu ya. Dikatakan bahwa mereka itu orang-orang yang lebih bahagia, gitu ya, merasa bahagia, punya harapan, dan menjalani hidup dengan positif. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, seperti itu, ya. Maka digambarkan seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air dengan air. Artinya gini, tidak mudah goyah, tidak mudah goyah oleh keadaan. Terus sekalipun ada masalah, dia akan terus bertumbuh, gitu ya. Dia tidak akan mati, justru dia semakin bertumbuh, gitu ya. Dan bukan cuma itu, menjadi berkat buat orang lain, seperti itu. Nah, ada sebuah ilustrasi, digambarkan ada 2 jenis pohon, gitu ya. Ini satu yang kering, satu yang subur. Kita lihat yang satu, yang sebelah sana tidak ada sumber airnya. Yang satu ada sumber airnya. Di daerah itu ada sumber mata air. Dan tempat itu di kampung itu selalu subur, gitu ya. Dan tidak pernah kering. Jadi seberapa banyak pun air diambil, di situ ada pohon, terus ada sumber air yang terus mengalir. Jadi saya tanya warga di situ, kalau terjadi kekeringan 3 bulan lah, anggaplah 3 bulan, atau anggaplah paling lama 1 tahun, kira-kira di sini kering atau tidak? Habis tidak airnya? Mereka bilang
tidak pernah habis. Biar kampung lain kering, di sini tidak pernah kering. Kenapa? Ada sumber airnya di situ. Dan itu selalu sejuk sekali. Jadi bisa digambarkan ya bagaimana ya. Sumber air itu adalah, Yesus mengatakan bahwa dia adalah air kehidupan. Amin. Ketika kita melekatkan diri kita dengan air kehidupan itu seperti itu, hijau, terus berbuah, tidak pernah kering. Bukan berarti tidak ada masalah, tetap ada masalah, tapi terus bertumbuh, berbuah, bermusim, gitu ya. Karena ada di sumber air itu. Makanya di situ dikatakan bahwa firman Tuhan katakan dia tidak pernah khawatir, tidak perlu khawatir akan tahun-tahun yang kering, tidak pernah khawatir sekalipun ada masalah dalam hidupnya, tidak khawatir. Dia akan terus tersenyum. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Contoh di Alkitab ini tentang Abraham dan Sarah. Oke. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18 mulai di situ. Bagaimana Abraham dijanjikan oleh Tuhan. Jadi Abraham ini berharap kepada Tuhan, ya. Ayat yang ke-18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, sudah tua mereka ini, gitu ya. Sudah 100 tahun si Abraham. Si Sarah sudah 90 tahun, sudah tertutup rahimnya. Kalau secara medis, kira-kira bisa punya anak atau tidak ini? Tidak bisa, biar bagaimanapun tidak bisa. Tapi karena Allah berjanji, kayaknya janjinya 25 tahun ini Abraham menunggu janji 25 tahun, ini tidak gampang ya. Menunggu janji selama itu tidak gampang. Kalau secara logika kita berpikir, ngapain juga Abraham menunggu janji lama begitu lagi? Kan suka bisa, gitu ya. Jangan-jangan Tuhan bohong kali, lama sekali janjinya, gitu ya. Kita saja kalau dijanji sama teman bertahun-tahun, kayaknya kesal, dongkol, gitu kan, jengkel. Sudah tidak usah, lupakan saja janjinya, hanya janji-janji manis, gitu kan. Tapi Allah tidak pernah melupakan janji, sekalipun lama prosesnya. Tapi dia punya tujuan, gitu ya. Jadi Abraham 100 tahun, Sarah 90 tahun. Sudah tertutup rahimnya, sudah tidak bisa mempunyai anak. Tetapi di sini dikatakan bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Dasarnya Abraham apa? Tidak ada dasarnya. Kenapa? Sudah tua, tidak punya dasar. Jadi kayaknya, mustahil sekali menerima janji ini. Tapi firman Tuhan katakan begini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap. Dikatakan Abraham tidak goyah, tidak bimbang. Dia tetap percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan 25 tahun yang lalu itu pasti terjadi. Makanya dikatakan dia adalah bapak orang percaya. Bapak orang percaya, bapak orang beriman. Kenapa? Tidak punya dasar untuk berharap, tidak punya dasar untuk percaya, tidak punya dasar untuk beriman. Tapi imannya tidak goyah, kepercayaannya tidak goyah. Dia tetap berharap kepada Tuhan bahwa pasti Tuhan sanggup menepati janjinya. Bahkan sekalipun dia sudah punya anak, semua tahu kisahnya ya tentang Ishak. Dia punya anak Ishak, kemudian disuruh korbankan. Dia beri atau tidak? Berikan. Bahkan sudah tidur kan si Ishak itu di tempat mezbah untuk pengorbanan itu kan, sudah diikat semua kan, sudah mau diini kan, sudah mau disembelih, dipotong gitu kan. Tapi tiba-tiba ada suara kan, kenapa bisa dia begitu kuat di dalam percayanya? Kenapa? Karena dia berpikir begini, yang dulu saja Tuhan bisa bikin mujizat, kenapa sekarang tidak? Sekalipun anak ini saya potong-potong,
sekalipun anak ini mungkin sudah mati, saya sembelih gitu, apakah Tuhan tidak sanggup membangkitkan? Bisa. Makanya dikatakan Bapak orang beriman, Bapak orang percaya, karena tidak pernah dia ragu. Nah, saya percaya bahwa kita pun jangan sampai kita ragu untuk ikut Tuhan, gitu ya. Tapi kita percaya ketika kita ada di dalam Tuhan, sekalipun menderita, tetap kuat, gitu ya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab menjadi kesaksian buat kita. Makanya firman Tuhan kita harus selalu baca di rumah ya. Seperti itu. Nah, sebagai penutup, hidup kita aman jika kita berpengharapan kepada Tuhan. Di luar Tuhan kita pasti tidak aman. Keluar dari rumah, kan firman Tuhan katakan, hidup itu selangkah dari maut. Kita keluar dari rumah saya, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Apakah kita aman di jalan atau kita akan kecelakaan? Kita kan tidak tahu. Bahkan tidur pun kita tidak tahu masih bisa bangun atau tidak ini. Jangan sampai kita tidur selama mati. Kita kan ada orang begitu kan? Tidur tiba-tiba tidak bangun-bangun lagi. Dikira tidur, ternyata tidur selamanya. Kayak gitu kan? Kita tidak pernah tahu. Tidak ada satupun yang bisa menawarkan keamanan di dunia ini. Tidak ada. Tidak ada. Hanya di dalam Tuhan. Nah, pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Yang mengecewakan itu hanya manusia. Jangan pernah menggantungkan harapan kita di dunia ini, karena dunia ini penuh dengan hal-hal yang fana. Tidak ada yang kekal di dunia ini, semuanya pasti binasa. Tidak ada yang kekal, gitu ya. Bahkan emas saja yang begitu berharga di dunia ini, kalau di surga itu hanya jadi tempat jalan-jalan kita. Kan kalau tempat jalan kita ini kan tanah, ya kan, pasir. Di surga tempat jalan kita itu emas. Padahal di dunia emas itu sangat berharga. Sampai dijaga, sampai suka dicuri, gitu kan? Karena berharga, coba lihat. Terus yang ketiga, selama berpengharapan kepada Tuhan, kita itu memiliki masa depan. Pasti ada masa depan. Sekalipun kayaknya hiburan masa depannya ada, tidak masa depan ini, tapi pasti ada. Kayak itu. Kenapa? Karena pengharapan kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Jadi jangan pernah berharap menggantungkan harapan kita kepada orang-orang lain. Kayak itu ya. Jangan pernah berharap kepada siapapun. Jangan.